1905-9107. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan presentasi kami yang berjudul Analisis Asuransi Syariah. Yang pertama ada konsep asuransi syariah. Menurut Dewan Syariah Nasional, pengertian asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan sesuai syariah Islam. Dalam Undang-Undang Perdagangan Pasal 246 yang disebutkan, asuransi atau cakupan adalah perjanjian dengan nama penilaian yang mengikat seseorang dengan menerima premi untuk memberikan pengganti kepadanya karena satu kehilangan, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin menderita karena peristiwa tidak aman. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang asuransi usaha, asuransi atau cakupan adalah kesepakatan antara dua atau lebih pihak dengan nama perusahaan asuransi untuk dikonversi ke diasuransikan dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian untuk diasuransikan. Kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita oleh tetanggung timbul dari peristiwa yang tidak pasti atau buruk. Tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita oleh tetanggung timbul dari peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan pembayaran berdasarkan pada saat meninggal atau kehidupan seseorang yang diasuransikan. Dari hal yang telah disampaikan tadi, dapat dilihat setidaknya 3 elemen dalam asuransi. Yang pertama, bahayanya tidak cukup. Yang kedua, premi cakupan. Lalu yang ketiga, jumlah kompensasi untuk cakupan. Mayoritas sarjana mengatakan bahwa praktik asuransi begitu loya menurut Islam karena yang pertama, kehadiran elemen garar yaitu unsur ketidakpastian tentang hak-hak pemegang polis dan sumber daya yang digunakan untuk menutup klaim. Yang kedua, ada elemen mais yaitu elemen judi karena ada kemungkinan pihak yang mendapat manfaat di atas hilangnya orang lain. Yang ketiga, ada elemen riba yang diperoleh pendapatan dari mengikat. Mungkin sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh takbir. Kepada takbir dipersilahkan. Terima kasih kepada Surdia Mereta. Baiklah, saya Takbiratul Habibullah akan melanjutkan materi, yaitu prinsip yang terkandung dalam aset asuransi syariah. Yang pertama adalah padanan kerja atau bantuan dan saling bersama, sebuah bahagian Islam dari sistem kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, seorang muslim dikehendaki merasakan dan memikirkan saudaranya yang akan menyebabkan masalah dalam menyelesaikan masalah. Hal ini tercantum dalam surat Al-Maidah nomor 2 yang artinya, dan tolonglah bantu kamu dalam kerja kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu membantu dalam dosa dan pelanggaran. Yang kedua yaitu melindungi satu sama lain dari berbagai kesusahan dan penderitaan antara satu sama lain. Hubungan muslim bersama Allah seperti badan yang apabila seorang anggota badan terganggu atau sakit, maka seluruh tubuh akan merasa. Kemudian bantu satu sama lain dan membantu menjadi kebahagiaan yang tidak dapat dilupakan dari sistem kehidupan masyarakat. Yang ketiga adalah yaitu sebagai seorang muslim kita bertanggung jawab bersama-sama. Kesukaran seorang muslim dalam kehidupan adalah tanggung jawab muslim bersamanya. Yang keempat yaitu menghindari elemen grahar, masyir, dan riba. Selanjutnya yaitu jenis-jenis asuransi syariah. Yang pertama yaitu asuransi kehilangan yang terdiri dari asuransi properti, tujuan atau uang, tanggung jawab untuk tanggung jawab, dan asuransi diri atau kecelakaan atau kesehatan. Yang kedua adalah asuransi jiwa. Pada dasarnya adalah bentuk kerjasama di antara orang-orang menghindari dan setidaknya mengurangi risiko yang disebabkan risiko kematian yang harus terjadi atau tidak yakin kapan itu terjadi. Risiko jiwa ini harus risiko jiwa dan risiko kecelakaan merupakan termasuk asuransi jiwa. Selanjutnya yaitu jaminan sosial. Jaminan sosial adalah program asuransi wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan hukum. Tujuan
Jaminan sosiallah untuk memberikan jaminan dasar bagi masyarakat yang tidak bertujuan untuk mendapatkan manfaat dari komersial. Sekian dari saya, terima kasih.